Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semua baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Dan selamat datang kembali di channel aku, Teman Curhat. Jadi pada kali ini aku tuh tertarik membahas tentang bagaimana cara bertahan di tengah ketidakpastian global. Satu pertanyaan sih yang diajukan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson, yang mungkin bukunya juga kalian sudah sering baca ya, Why the Nation Fell: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Dalam buku tersebut mereka mengeksplorasi mengapa beberapa negara berhasil mencapai kemakmuran sementara yang lain gagal. Menurut mereka jawabannya terletak pada institusi politik dan ekonomi yang dibangun oleh suatu negara. Negara-negara dengan institusi inklusif cenderung lebih makmur, sementara yang memiliki institusi ekstraktif cenderung mengalami kegagalan ekonomi jangka panjang. Apa sih maksudnya kedua ini? Yang inklusif itu adalah ekonomi yang berfokus pada kemakmuran masyarakat, sementara yang ekstraktif itu adalah ekonomi yang hanya berfokus pada kemakmuran beberapa pihak saja, beberapa dinasti, beberapa orang saja. Dan aku pikir ini adalah yang terjadi pada negara kita, negara Indonesia saat ini ya. Negara kita masih mengadopsi ekonomi yang sistemnya ekstraktif dan tidak inklusif. Dalam artian ekonomi itu ditunjukkan berkembang itu tidak untuk merata, tidak untuk memakmurkan masyarakatnya, tetapi memakmurkan beberapa orang saja. Dan seperti kita tahu bahwa keadaan ini juga berbahaya ya, karena kenapa? Ini bisa, ekonomi yang tidak baik bisa mengancam juga bentuk sebuah negara, dan ketika sebuah negara itu terancam akan runtuh, apakah demokrasinya atau berubah institusinya atau ada reformasi, itu rasanya kita semua tahu bahwa posisi tersebut adalah posisi-posisi genting. Dan ketika negara tidak bisa membendung hal itu, tidak bisa membendung kesulitan-kesulitan tersebut, dan tidak bisa merangkul rakyatnya, tidak bisa memberikan jaminan kepada rakyatnya, dan itulah yang akan menjadi sebuah bahaya dan malapetaka di masa depan. Seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu demo di DPR, dan ada banyak hal yang dikritik, pemerintah mendapat kritik yang terkait banyak hal lah ya. Tidak perlu saya sebutkan di sini satu-satu karena semua orang bisa mengakses informasi dan semua orang tahu bagaimana menjadi masyarakat Indonesia saat ini, rakyat. Dan apa yang paling lebih parah, ketika kita melihat di posisi global, sebenarnya kita juga sedang berada di situasi yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena secara global itu semua negara, baik negara berkembang ataupun negara maju, kita mengalami krisis seperti inflasi, perang, iklim, dan juga wabah yang bisa mengancam sewaktu-waktu. Jadi di tengah ketidakpastian global yang kita hadapi saat ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa institusi kita tetap inklusif dan mendukung kemakmuran jangka panjang kita? Ini sangat berbahaya ya. Aku pikir satu yang sering kepikiran aku tuh beberapa waktu ini ya, kalian tahu kan bahwa sekarang banyak orang yang lulus PPG, bukan PPG tapi P3K menurutku, maaf salah. Dan kadang-kadang aku tuh sempat kepikiran gini, tahun ini gaji mereka itu tuh kan besar ya,
besar banget. Maksudnya untuk misalkan guru nih ya, 1 bulan itu bisa mencapai 6 jutaan. Aku nggak tahu, korek kalau aku salah. Dan dengan posisi bahwa mereka kontrak kerja, dalam artian yang setauku ya, mereka itu tidak ada jenjang karir, dan dan apa ya, dan mereka memiliki kontrak tertentu, sehingga tidak seperti PNS memiliki jenjang karir, walaupun gajinya tidak sebesar yang P3K. Cuman ketika aku pikir lagi, dengan inflasi yang semakin hari semakin naik, bukan semakin hari semakin naik, cepat lagi, apakah dengan nominal segitu 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan itu masih relevan tidak gitu ya. Dan aku juga nggak tahu, itu keputusan masing-masing orang dan itu keputusan pemerintah gitu. Cuman menurutku agak lain sedikit ya dengan sistemnya, dan orang-orang juga mau. Bayangkan saja, aku tuh tahun kemarin itu membeli emas satu mayam 3,33 gram itu masih di sekitar 3 jutaan lebih, belum sampai 4. Dan sekarang hari ini, 1 mayam 3,33 gram itu senilai 4 juta, sekitar 4 jutaan 150 sekali dengan ongkos kalau membeli perhiasan. Nah, dan itu waktu inflasinya, waktu kenaikannya itu tuh tidak sampai setahun. Dalam 6 bulan itu kenaikan bisa mencapai 19, berapa persen. Kenapa aku patokannya emas? Karena aku pikir emas itu barang yang sering kita gunakan ya, dan mudah diakses. Berbeda dengan dia barang-barang seperti reksadana atau investasi-investasi yang lainnya. Pertama aku tidak terlalu mengerti jauh. Yang kedua, kayaknya nggak semua orang juga, buat orang-orang kita di Indonesia tidak semuanya melek dengan hal itu. Nah, jadi dengan posisinya negara kita yang masih mengadopsi ekonomi ekstraktif, dalam ya untuk mereka, bagian-bagian mereka, untuk anak-anak cucu mereka, untuk kelompok-kelompok tertentu, dan masyarakat kita akan presentasi yang miskin kelas menengah ke bawah itu lebih banyak ketimbang orang menengah ke atas. Dalam artian begini, jika kamu kaya, kamu bisa bertahan hidup dari investasi kekayaanmu saja. Contohnya, bukan biasanya, at least minimal, kalau kamu memiliki uang sekitar 12 miliar di reksadanamu, kamu mendapatkan keuntungan sekitar 20 juta sebulan, itu dari hasil investasi. Nah, masalahnya adalah berapa orang yang memiliki, berapa presentasi orang Indonesia yang memiliki tabungan 12 miliar saat ini, yang itu cuma untuk diinvestasikan saja. Kan lebih banyak orang yang tidak memiliki daripada orang yang memiliki, dalam artian uang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah? Yaitu kehidupan akan terasa semakin sulit, hanya untuk sekedar hidup, sandang, pangan, papan itu akan terasa semakin sulit ke depannya. Jadi, dan di saat itu pula, dua faktor ini adalah faktor internal dan faktor eksternal, itu akan menghimpit keadaan kita begitu. Contohnya itu, ketika di tahun-tahun kemarin, kita tidak terlalu ragu untuk membeli sesuatu karena ya harga barang tidak terlalu mahal. Sementara saat ini gaji kita naik tapi tidak banyak, dan harga barang juga semakin naik, sehingga agak susah. Belum lagi beberapa ancaman yang ada yang berpotensi mengancam kita. Jadi menurutku
setidaknya saat ini ada 4 skenario dan ancaman yang akan dihadapi oleh manusia, khususnya untuk masyarakat yang berada di negara berkembang seperti kita Indonesia, yang perlu diperhitungkan dan perlu diwaspadai. Nah, apa keempat hal tersebut? Yang pertama, aku melihat adanya inflasi global ya, seperti aku katakan tadi. Dan setauku, inflasi terus akan selalu terjadi. Jadi harga barang itu akan terus selalu naik dan tidak pernah akan turun. Nah, contohnya ada beberapa kali Great Depression-nya kita ekonomi dunia ya, dan itu tidak hanya satu negara yang mengalaminya, semua kita mengalaminya. Tapi yang paling aku ingat ketika aku masih hidup, karena waktu itu aku sudah lahir, dan itu tahun 1998 dan dengan 2008 tahun lalu pada masa Pak SBY. Dan kemungkinan besar kita bakal mengalaminya lagi, Great Depression-nya ekonomi di beberapa tahun akan datang. Karena dari sekarang itu sudah mulai terasa ya. Bagaimana kita melihatnya? Lihat harga pangan. Indeks harga pangan global itu setauku terakhir aku lihat itu naik 20,8%, dan harga minyak mentah itu juga makin tinggi ya, sampai 12 dolar per barel. Bahkan di negara-negara berkembang itu inflasi semakin naik sekali, bisa mencapai 8,7%. Nah, inflasi ini berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari pastinya. Inflasi tidak terkendali bisa menjadi tanda bahwa institusi ekonomi kita mulai bersifat ekstraktif. Nah, menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat umum. Nah, itu bukan aku yang bilang ya, tapi itu pengarang buku yang aku sebutkan tadi, aku katakan, yaitu Robinson dan James. Dan ini semuanya itu tuh sebenarnya sudah pernah terjadi di beberapa negara, dan itu walaupun sudah pernah terjadi, tapi posisi demikian akan selalu terulang. Mungkin tidak di negara yang telah terjadi, tapi akan diulang oleh negara-negara yang lain sebagai pola kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, politik yang tidak stabil. Seperti yang aku katakan tadi, akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa ya demikianlah, dinasti politik yang normalnya di negara-negara ASEAN sebagai budayanya Asia itu. Selain itu, di tingkat internasional ada beberapa konflik, bahkan perang. Contohnya sekarang perang Israel Palestina yang belum selesai, dan kita berharap untuk saudara-saudara kita yang di sana bisa kuat sembari menemukan jalan keluar ya, walaupun ya kita tahu sendiri bagaimana keadaannya sangat sulit. Yang kedua, seperti konflik Rusia Ukraina yang kemarin itu sangat berdampak pada global. Kalau konflik Israel Palestina itu sangat berdampak pada krisis keamanan dan segala macam, setidaknya di kawasan tersebut, dan juga pada kelompok-kelompok muslim seperti kita, sehingga menimbulkan boikot dan segala macam. Dan sementara konflik Rusia Ukraina kemarin itu sempat mengguncang harga pangan. Seperti kita ketahui bahwa kedelai dan juga tepung terigu itu berasal kebanyakan impornya dari sana, itu 60-80%. Dalam artian apa? Sebenarnya negara kita itu belum bisa mencukupi, negara kita belum bisa menangani masalah pangan kita sendiri. Dalam artian ketika sesuatu itu terjadi seperti adanya penguncian, lockdown, atau lintas batas negara tidak diperbolehkan, jadi kita tidak akan bisa bertahan dengan lumbung makan kita lebih dari mungkin 3 bulan atau setahun demikian. Dan itu yang paling parah sih. Lalu
polarisasi politik yang meningkat di berbagai negara ini tidak perlu dijelaskan lah. Kita bisa melihat bagaimana keadaannya, bahwa di setiap negara itu tuh sedang berjuang, khususnya di ASEAN, negara-negara demokrasi ASEAN. Kita sedang berjuang dengan permasalahan ya polarisasi politik, dinasti-dinasti politik dari kekeluargaan segala macam yang berujung-ujung dengan ekonomi ekstraktif lagi-laginya itu sangat intens ya. Sepertinya mereka tidak memiliki hal lain yang untuk diurus dan tidak memiliki tempat bermain yang lain, seperti itulah, selain dari yang mengacaukan politik ya. Yang selanjutnya seperti demonstrasi besar-besaran itu yang kita beberapa waktu terakhir lah ya, korupsi yang masih marak di kalangan pejabat ini tidak usah dikatakan. Bahwasanya sebesar apapun negara tersebut, ketika ada yang namanya korupsi masih ada, itu siap-siap untuk menuju sebuah keruntuhan. VOC itu di abad 18-19 itu, VOC itu tuh besar. Mereka mendirikan koloninya di Indonesia. Mereka mendapatkan banyak hal. Tetapi salah satu kenapa VOC bisa runtuh adalah karena tingginya dan maraknya korupsi di kalangan para pejabat mereka sendiri. Dan itu sudah tidak menjadi, itu tidak, jikalau dikatakan ada baiknya korupsi untuk beberapa institusi politik, sepertinya tidak ada debat sih. Semua orang bakal paham bahwa korupsi itu tidak baik dan merugikan banyak pihak. Dan korupsi di sini tidak hanya berupa uang, korupsi bisa korupsi jabatan, korupsi bahkan at least just korupsi waktu lah. Yang penting jangan korupsi hati ya. Ketidakstabilan politik ini biasanya menjadi indikator bahwa institusi politik kita mulai bersifat ekstraktif, fokus pada perebutan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Nah, beberapa negara, mungkin yang aku suka dari buku ini adalah para pengarangnya itu dengan jelas gamblang memberikan gambaran dua negara yang mungkin berdekatan seperti kita, Indonesia dengan Malaysia, Singapura. Kenapa Singapura negara yang tropis tetapi mereka juga bisa makmur demikian? Kenapa Indonesia dengan Malaysia? Kenapa orang lebih suka ke Malaysia? Kenapa nilai uang Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia? Padahal secara geografis kita terlihat hampir sama, kita orang-orangnya juga sama, memiliki kesamaan budaya, tetapi mengapa kita bisa berbeda? Dan bantahan-bantahan tersebut aku suka dengan caranya menjelaskan. Yang selanjutnya adalah lingkungan yang tidak menentu, seperti bencana alam. Ini tuh sebagai negara kita yang ya, kita negara maritim ya, yang tahulah letak geografisnya itu bagaimana, diapit oleh dua benua, dan bencana alam itu semakin sering terjadi. Maksudnya kita memang berada pada kondisi darurat bencana sebenarnya. Jadi setiap tahun seperti banjir bandang, gempa bumi itu sudah menjadi makanan kita. Cuman yang menjadi fokus lagi adalah bahwasanya jika skalanya itu tuh lebih besar lagi, apa yang harus kita lakukan gitu. Kan beberapa waktu terakhir marak ya isu megatrust. Dalam artian hal itu tuh, bencana alam yang demikian itu tuh pasti akan terjadi. Cuman kitanya saja tidak tahu hari ini, besok, atau bulan depan, atau bagaimana. Karena kita cuman bisa bukan prediksi ya, cuman kita bisa mempolakan, tapi exactly time itu kita tidak tahu, demikian. Jadi kita cuman bisa menanggulanginya saja, bukan menanggulanginya, kita cuman bisa
bersiap-siap untuk mengurangi kekurangan dampak dari risiko bencana tersebut. Dan sementara bencana tersebut mau di bagaimanapun, kalau sudah masanya ya dia akan tetap terjadi. Krisis air berbagai wilayah, demikian polusi udara yang kota-kota besar yang semakin besar. Ya ini walaupun kemarin waktu COVID-19 ya, aku baca satu jurnal, walaupun waktu COVID-19 walaupun kita polusi udara itu berkurang, cuman limbah kesehatan dan yang lainnya itu tuh juga bertambah. Jadi ya kegagalan menangani krisis lingkungan ini bisa dilihat sebagai kegagalan institusi juga. Contohnya tidak usah jauh, aku tuh pernah kepikiran bahwa kenapa salah satu alasan kenapa ibu kota negara itu dipindahkan ke IKN, ke tempat yang baru, itu karena di Jakarta itu rentan dengan banjir. Nah, masalahnya adalah ketika ibu kota dipindahkan, apakah banjirnya bisa akan lebih menurun? Apakah rakyat-rakyat di Jakarta itu tidak miskin lagi, demikian ya, bisa ditangani atau tidak? Nah, ini menurutku aku tidak tahu logikanya itu bagaimana. Mungkin pindahnya itu bisa untuk menyelamatkan seperti berkas-berkasnya atau orang-orangnya saja, tetapi penduduk akan tetap terus di sana kan. Tidak mungkin kan Pulau Jawa tiba-tiba kosong gara-gara IKN-nya juga tidak di sana. Justru IKN Pulau Jawa itu akan tetap semakin ramai, dan apa yang akan terjadi ya tetap mereka akan tetap dengan mengalami krisis lingkungan tersebut gitu. Dalam intian apa? Ini terbukti bahwa pemerintah kita tidak kompeten menanggulangi hal tersebut. Seharusnya masalah itu kan diatasi ya, bukan ya mengatasi masalah dengan menemukan masalah baru seperti saat ini. Ya bisa-bisa sendirilah. Wabah yang tidak terduga. Nah, jadi beberapa podcast ya kayak kemarin dengan seperti mungkin dengan Ibu Siti Fadilah Supari dan yang lainnya itu mengatakan bahwa di 2019 ketika COVID-19 itu datang, sudah ada prediksi sudah ada laporan, bukan seperti laporan tapi report yang menyatakan bahwa 2024 itu akan kembali lagi wabah besar. Dan sebenarnya menurutku ini bukanlah hal yang hoax atau bagaimanapun. Setauku di badan bukan badan ya, WHO itu, Kesehatan Dunia itu sudah merilis di tahun 2011 2012 seingatku. Mereka mengatakan bahwa probability itu di tahun 2012, 2011, 2012 probability adanya pandemi itu di saat itu adalah 4 bulan sekali. Dalam artian setiap 4 bulan sekali sebenarnya sudah ada tercipta varian-varian baru yang mengakibatkan pandemi sebenarnya. Nah, itu tergantung lagi seberapa kuat dan seberapa banyak dan kapan waktunya. Kita tidak ingin mengatakan bahwa ini konspirasi, tapi cuman memang keadaan alamnya, pertama memang sudah keadaan alamnya demikian, dan walaupun itu memang ada konspirasi ya sah-sah saja sih sebenarnya, karena wabah, seperti kita tahu bahwa wabah adalah sebenarnya senjata politik untuk saat ini. Jadi ya wajar-wajar saja, adapun orang pun berniat jahat, sebenarnya wabah itu akan terus ada, demikian. Dan sekarang kan diperkirakan bahwa dulu ada virus flu burung, tetapi hanya bisa menyebar di beberapa negara Middle East, Afrika dan Middle East. Sebagian negara Afrika dan Middle East. Dan yang selanjutnya di 2000 SARS MERS itu ya, di 2019 ada COVID-19 sampai 2023. Nah, 2023, nah di 2024 diperkirakan ada cacar monyet sampai 2024-2025 nanti. Dan aku pikir itu hal yang sangat normal ada.
baik itu disengaja atau tidak disengaja. Disengaja apa? Itu sebagai salah satu senjata politik atau pengontrol populasi untuk beberapa bagian orang, seperti teori konspirasi. Mungkin saja iya, kita tidak tahu. Namun walaupun hal itu tidak benar, penyakit dan wabah tersebut tetap akan ada. Karena kenapa? Menurutku, dalam satu ruang, ketika sebuah ruang itu hanya ditempati oleh satu orang, semua udara segala macam kita tidak berbagi terlalu banyak CO2, dan ketika kita memasukkan barang-barang, keadaan mulai semakin sesak. Dan ketika kita ada 2 orang, 3 orang dalam satu ruangan, dan itu akan mudah mendatangkan penyakit yang lain, karena oksigen kita harus berbagi, ruang kita harus berbagi, bakteri mudah tumbuh dan segala macam. Aku pikir itu hal yang normal ya. Jadi itu keadaan inflasi global yang semakin hari semakin naik, terus politik yang tidak stabil, lingkungan yang tak menentu, bencana alam dan wabah yang sesekali bisa datang, itu akan terus mengepung kita dalam waktu yang dekat. Bisa hari ini, besok, atau besoknya lagi. Nah, jadi bagaimana kita bisa bertahan dengan keadaan kondisi yang seperti ini? Dalam artian, memang iya, ketika kita melihat ekonomi kita melemah, semua orang juga dalam keadaan demikian. Ketika kita melihat harga-harga barang naik di tempat kita, rasanya di negara orang juga demikian kan gitu ya. Tetapi ketika kita melihat bagaimana pemerintah kita menanggulanginya dengan pemerintah di negara lain, dan negara yang lebih baik dari kita, lebih high class lah dari kita, mungkin itu akan menjadi pertanyaan semakin besar, dan itu membuat kita mengutuk ya. Jadi polanya adalah yang kita khawatirkan adalah bahwasanya ketika bencana atau hal-hal ancaman-ancaman tersebut melanda suatu kawasan atau suatu wilayah atau sebuah negara, itu masyarakatnya yang mengalami musibah, sementara institusi politiknya, pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya itu menarik diri dan menarik tangan dan hanya bisa berpasrah diri, sementara mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat. Dan paling jauh skenarionya adalah mereka akan pergi dan lari ke negara yang lebih nyaman, meninggalkan masyarakatnya di sana. Itu hal yang normal dan lumrah saja terjadi di negara manapun, bagaimanapun bentuk negaranya, baik itu demokrasi, kesultanan, kerajaan, monarki kerajaan dan segala macam. Lalu ketika kita tidak bisa berharap dengan pemerintah kita yang saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan menurutku, daripada kita mengutuk situasi, kita lebih baik bersiap-siap diri. Dalam artian begini, ketika hal buruk itu terjadi, kita siap dengan keadaannya, kita sudah mapan menghadapinya. Namun ketika hal tersebut tidak terjadi, juga tidak ada yang salah dengan hal itu, kita juga tidak akan merugi. Yang pertama, mungkin yang perlu diwaspadai adalah tingkat literasi finansial dan ekonomi masyarakatnya. Karena menurutku, karena masyarakat di Indonesia itu kebanyakan orang menengah ke bawah gitu, presentasinya lebih besar, otomatis pola mindset kita juga masih miskin ya. Dalam artian bisa kita contoh melihatlah orang-orang kaya, kemungkinan besar mereka, orang-orang yang betul-betul kaya, mereka tidak membeli produk, membeli barang itu sesuai dengan mereknya, tetapi mereka membelinya sesuai dengan kegunaannya. Barang-barang yang bermerek atau hal-hal yang besar itu dibeli untuk sebagai investasi yang bisa diuangkan lagi. Nah, sementara mentalnya orang miskin, orang menengah ke bawah, kebanyakan kita berbicara mental, bukan berbicara uang. Kebanyakan adalah kita
mengumpulkan uang, mengambil hutang untuk membeli barang-barang yang bermerek, barang-barang yang sebenarnya kita tidak terlalu perlu dan tidak sesuai dengan keadaan kita. Dan literasi finansial ini aku pikir sangat penting sih. Seberapa kita harus bisa setidaknya menyusun skala prioritas, seberapa seberapa dana yang harus kita siapkan untuk durasi 6 sampai 12 bulan atau sekitar 2 sampai 3 tahun ke depan. Dan itu adalah waktu mepet, bukan waktu mepet, itu adalah durasinya kita bertahan demikian ketika kita tidak memiliki sudah tidak bisa melakukan apapun. Contohnya seperti COVID-19 kemarin. Beberapa orang yang memiliki tabungan mereka, yang memiliki cadangan, itu masih bisa hidup. Sementara bagaimana dengan orang yang hari ini bekerja untuk hari ini? Otomatis itu kan sangat berbahaya ya. Dan yang menurutku ini yang perlu kita waspadai buat siapapun, termasuk diriku sendiri. Aku mengingatkan untuk saat ini persiapkan beberapa cadangan, baik itu mental, pikiran, ataupun juga dana yang dalam berbentuk bisa berbentuk seperti kebun, untuk cadangan makanan, atau juga barang-barang keperluan seperti selimut, bantal, dan hal-hal lain, atau rumah setidaknya untuk tempat pulang dan bisa bertahan. Itu perlu dipersiapkan untuk saat ini ya. Karena kenapa itu sangat berguna di waktu-waktu yang kita tidak tahu kapan bisa selesai sebuah wabah atau suatu kondisi begitu. Yang kedua, tetap berpartisipasi aktif dalam proses misalkan demokrasi. Dalam artian apa? Kita tetap harus paham, harus mengerti bagaimana keadaan negara, politik di sebuah negara, di kawasan tertentu. Itu mengapa? Karena itu akan lebih mudah kita untuk mempolakan dan kita bisa menerka jika ini akan terjadi, kemungkinannya itu akan bagaimana. Banyak memang kemungkinan. Aku contoh ya, dulu tuh waktu sebelum aku waktu aku S2, COVID-19 menyerang, terus beberapa teman itu mereka berinisiatif pulang, dan sementara aku pikir begini, ketika aku membaca keadaan politik, geografi wilayah, sama beberapa hadis demikian, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pulang sebelum selesai dulu urusanku itu. Dan di sini akan lebih aman karena aku lihat bahwa di negara tempat aku belajar itu lebih memiliki sistem kesehatannya lebih baik dari negaraku, dan politiknya yang terkait dengan masyarakat umum itu juga lebih baik, kesehatan teknologinya juga lebih baik, sehingga dan bertepatan bahwa aku juga belum selesai kuliah waktu itu, sehingga aku memutuskan aku tidak pulang ketika COVID, walaupun kita mendapatkan bantuan untuk dipulangkan, tapi aku tidak memilih pulang waktu itu. Aku memilih menyelesaikan dulu baru aku pulang. Dan begitupun ketika aku berbalik, ketika dapat informasi bahwa semua student itu harus sudah ada di kampus setidak-tidaknya akhir dari semester ini, aku tidak seperti teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain bergegas untuk berangkat ke Cina, tidak. Tapi aku menunggu waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan, karena aku pikir itu waktu sudah ambang batas untuk toleransi sebuah negara dalam menanggapi sebuah musibah ya, sebuah bencana alam, dan penelitian pun sudah menunjukkan solusi yang baik, dan masyarakat juga sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga aku menunggu cuman 1,5 bulan, 1 bulan 2 bulan
teman-temanku yang sebelumnya berangkat lebih awal itu mereka menghabiskan banyak sekali, sekitar 50-60 juta untuk berangkat ke Cina, sementara aku cuma menghabiskan 3.500.000 dari Aceh ke Cina, ke Tiongkok. Dan itu mengapa kita perlu mengetahui dan berpartisipasi ya, setidak-tidak untuk mendapatkan, ketika pemikirannya begini, ketika kebanyakan orang ketika berkatakan berpartisipasi aktif dalam proses dalam politik, berpartisipasi atau berpartisipasi itu seolah-olah seakan-akan kita terjun dan kita ingin mendapatkan kekuasaan di sana, padahal berpartisipasi itu kita bisa menjadi pengawas, pendengar, atau pengamat. Demikian, setidaknya kita paham bagaimana keadaan politik kita saat ini. Tujuannya apa? Biar kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya melalui riset, data, dan keadaan yang ada saat ini, bukan melalui cenayang ya. Demikian. Jadi setelah kita bisa mempolakan mungkin keadaan A, B, C, D atau D atau semuanya, atau ya bagaimanapun kita bisa mengantisipasinya, bisa menempatkan diri kita bagaimana harus bertindak. Nah, jangan lupa juga menurutku ya, tetap berinovasi dan menemukan cara-cara tersendiri dalam bertahan hidup. Ini benar-benar dalam kondisi bertahan hidup yang sebenarnya. Sebagai contoh deh, bagaimana jika terjadi kelangkaan gas demikian, sehingga di tempat kita tidak ada kayu dan bahan-bahan yang lainnya. Bagaimana jika solar, bensin, hal-hal yang lainnya itu yang bisa mendorong kita untuk berkendara, atau listrik itu tiba-tiba stoknya habis atau memiliki kendala untuk disalurkan ke masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita juga harus berupaya untuk mencari jalan mudah, setidaknya untuk kondisi rumah tangga kita sendiri ya, untuk diri sendiri. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, mungkin jikalau tidak ada gas atau hal yang lain, kita bisa membuat kompor sederhana sendiri dari daur ulang sampah. Mungkin kita tidak bisa membangun rumah tanpa percetakan karena banyak hal gitu ya. Tapi kita bisa membuat bata-batako untuk bahan pondasi untuk rumah, membuat rumah itu dari pengolahan sampah atau dari hal-hal yang lain. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan ikan yang layak dan banyak begitu. Kita bisa pergi bagaimana cara memancing atau cara beternak. Dalam artian apa? Dalam kondisi apapun, semelarat apapun, seburuk apapun, kita harus bisa menghidupi diri sendiri dan harus bisa bertahan ya, dengan kembali lagi untuk mengetahui, mempelajari apa yang dilakukan nenek moyang kita saat dulu, karena pada saat demikian, ketika ketika krisis datang, ketika barang-barang itu tidak adalah, khususnya untuk yang pangan ya, tidak ada berjual di market, contohnya seperti waktu tsunami dulu lah ya, otomatis kita akan kembali lagi kepada petani lokal yang paling terdekat di dekat kita, atau setidaknya kita harus tahu bagaimana membuatnya, bahan-bahan pangan-pangan yang bisa digunakan selain dari nasi, misalkan seperti umbi atau segala macam. Nah, lalu perkuat sistem hukum dan pemberantasan korupsi. Nah, ini mungkin agak susah ya, dan bukan aku tidak mau membahas lebih lanjut tentang hal ini, karena aku pikir memang untuk mendapatkan hal seperti ini perlu adanya gebrakan khusus, atau ya setidaknya kita perlu reformasi sekali lagi mungkin ya. Tapi itu juga harus dibayar mahal dengan skenario paling buruk sekalipun untuk kita, khususnya bangsa Indonesia.
Lalu investasi dalam sistem kesehatan dan kesiagaan bencana. Nah, ini dia investasi dalam sistem kesehatan. Uh, ini tidak aku sarankan sih jikalau kita penduduk di Indonesia, karena sistem kita bisa saja error dan segala macam. Cuman aku bisa mengatakan bahwa tiap-tiap orang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, baik mental ataupun kesehatan fisiknya. Jadi memang harus hindari apa yang tidak seharusnya dilakukan, dan perbanyak sering-seringlah mengecek kesehatan sendiri ya, untuk improve diri sendiri. Dan yang selanjutnya seperti aku katakan tadi, bangun ketahanan komunitas lokal, setidaknya untuk antisipasi. Jadi berdayakan apa yang ada, pastikan bahwa perut kita akan aman walaupun situasi dalam keadaan tidak baik saja gitu. Dalam artian seperti ketika ada bencana sehingga mengakibatkan beras putus, atau minyak putus, atau segala macam putus gitu. Ketika ada wabah sehingga terjadi lockdown ya, dan distribusi barang menjadi tidak bisa merata, dan ya yang demikianlah. Jika kita merasa negara tidak bisa diandalkan lagi, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan kemandirian finansial yang seperti saya katakan tadi. Bagaimanapun ceritanya, manusia itu tetap harus mandiri secara finansial, dalam artian kita tidak bisa lagi mengharapkan bansos atau segala macam. Tidak bisa berharap bahwa negara akan mengurus kita. Jadi harus paham sendirilah apa yang harus kita lakukan. Apakah bisa membuka usaha atau mencari pekerjaan untuk mendapatkan modal lalu membuka usaha. Karena yang menurutku ya permasalahan itu adalah bahwa ketika kita tidak mau melakukan apapun, dan masalahnya itu ketika kita tidak mau melakukan apapun untuk mendapatkan uang, kecuali ini dalam konteks yang halal ya, yang baik, dan kita tidak bisa mengendalikan uang kita, dalam artian antara yang masuk dan yang keluar itu tidak seimbang, tidak bisa dikontrol, itu akan menjadi masalah. Banyak pekerjaan yang sepertinya banyak pekerjaan di sekeliling kita yang bisa kita kerjakan, yang bisa menghasilkan uang. Pertama, hanya saja mungkin kebanyakan kita itu banyak gengsinya daripada tidaknya. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan uang, kebanyakan orang lupa diri. Seharusnya ada alokasi untuk tabungan, justru habis untuk hal lain. Nah, itu dia. Dan kita harus memiliki jaringan yang kuat dengan orang-orang sekitar, khususnya dengan tetangga ya, dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Karena ketika ada hal-hal buruk terjadi, yang tahu duluan adalah bukan saudara kita yang jauh, tapi adalah sekeliling rumah kita. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri ini juga sangat perlu menurutku. Kenapa? Karena investasi dalam pendidikan itu tidak selalu melulu dengan ini ya, dengan jenjang karir segala macam. Karir pendidikan seperti S1, S2, S3 gitu. Pendidikan itu bisa pendidikan formal dan non formal. Dalam artian bagaimana? Contohnya ketika misalkan situasi di sebuah negara tidak baik, kita bisa mencari tempat yang lain untuk berlindung ke negara lain, misalnya sebodoh-bodoh itu. Dengan setidaknya seperti kami mahasiswa internasional, kita sebenarnya ini kan pola melarikan diri yang paling elegan ya dari negara kita sendiri, karena kita merasa tidak nyaman, tidak banyak uangnya gitu. Dan itu alibi pertamanya adalah ya pendidikan, mengambil apakah demikian. Nah, itu kan sebenarnya kita investasi. Atau untuk pengembangan diri yang lainnya, apa pengembangan diri yang lainnya? Seperti bagaimana kita mengatur mindset, bagaimana kita mempelajari bagaimana mengatur keuangan untuk diri sendiri, bagaimana bagaimana cara berinvestasi dan segala macam, dan juga bagaimana kita memanfaatkan skill yang ada, demikian.
praktikan gaya hidup yang berkelanjutan. Menurutku ini juga penting sih. Maksudnya apa sustainable, gaya hidup sustainable style gitu, lifestyle. Jadi jangan sampai bukan, ini kata lain dari hidup sederhana ya, hidup sederhana dan tidak mubazir lah. Dalam artian gaya hidup itu yang misalnya ini bisa dipakai untuk ini dan juga bisa dipakai untuk beberapa waktu yang akan datang, sehingga atau dari proses gaya hidup yang selalu terus dia berproses, tetapi di proses itu tuh justru menghasilkan lebih banyak income, demikian. Jadi misalkan kamu memiliki ternak, dari hasil ternak kamu bisa memiliki kebun, dan dari kebun dan ternak kamu bisa menciptakan produk baru, dan produk baru itu kamu jual lagi, dan kemudian bisa kamu tabung menjadi asetmu, bisa kamu investasikan sebagainya, bisa menjadi modal dan juga untuk, nah itu setidaknya gaya hidup ekonomi yang misalkan gaya yang berkelanjutan ya. Dan kembangkan keterampilan dasar bertahan hidup ini menurutku penting sih, terlebih untuk orang-orang yang mungkin di kota ya. Dan jikalau kita di desa itu pasti kita memiliki hal tersebut, karena setidaknya karena tidak semua hal ada di tempat kita, jadi kita berusaha untuk memenuhinya. Contoh sepaling kecil sih, bagaimana membuat tepung goreng pisang atau tepung bakwan. Jikalau kita berada di kota mungkin kita bisa saja membelinya yang sudah jadi, tetapi ketika kita berada di kampung hal-hal seperti itu mungkin tidak ada, jauh atau susah didapatkan, atau limitnya tuh sedikit tersedia. Tapi dengan adanya kita keterampilan bertahan hidup, bagaimana cara meracik, meramu, bertanam, beternak, itu akan membantu, akan memenuhi kehidupan dasar kita juga gitu. Pasti kalian bertanya, emang ada sekarang orang yang masih susah mendapatkan tepung bumbu, misalkan merek demikian Sajiko atau segala macam? Jangan salah, di tempat-tempat di Indonesia ini tuh masih banyak tempat-tempat terpencil yang sangat sulit dijangkau, dan kita harus berusaha sendiri untuk melengkapi kehidupan isi piring kita, dan juga untuk mendapatkan kesenangan. Aku dulu ketika aku kuliah waktu S2, karena kebiasaan aku nggak pernah kalau makan bakwan itu pakai tepung yang sudah ada dijual, dan juga begitu pun membuat goreng pisang. Nah ketika aku di apartemen, aku bilang aku masak goreng pisang, terus temanku tanya, kakak dapat dari mana bumbunya? Ya tepung goreng pisang kan bisa dibikin sendiri dari ini. Hah, beneran? Dia nggak tahu kalau barang-barang begitu kita tidak seharusnya kita bisa bikin sendiri dan tidak perlu beli. Demikian juga ya, sedemikian hal kecil tetek bengek demikian lah ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bangun cadangan darurat untuk menghadapi krisis. Nah ini yang paling penting. Cadangan darurat itu tidak hanya uang ya. Uang memang pasti ya, walaupun uang kita itu tidak berharga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bangun cadangan yang lain. Setidaknya kamu memiliki lahan untuk bertanam yang setidaknya seperti ubi yang mudah hidup, lalu bisa untuk diambil, lalu apalagi garam di laut yang bisa diolah kembali, yang bisa langsung diolah, sungai, laut yang masih bisa digunakan untuk mendapatkan protein, dan mesin jahit yang kami bisa gunakan untuk menjahit baju atau sejenis yang lainnya. Dan pola-pola tersebut sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu ya, sebelum masa saat ini. Jaga kesehatan fisik dan mental. Nah ini yang paling penting. Fisik dan mental itu tuh berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Ingat seperti apa yang Robinson katakan dalam bukunya, bahwa sebenarnya nasib suatu bangsa itu tidak ditentukan oleh faktor eksternal semata. Nasib kita ada di tangan kita sendiri.
melalui institusi yang kita bangun dan jaga bersama, serta tindakan individu yang kita ambil. Artian apa? Ya walaupun pertama dalam konteks wilayah ya, walaupun seperti aku bilang tadi, walaupun antara kita Malaysia itu tuh dekat, Malaysia Singapura, Malaysia mana lagi, tapi kan kita tetap paham ya, paham kan kenapa banyak orang ke Malaysia untuk menjadi TKI, TKW segala macam, padahal kita satu rumpun. Nah itu dia, karena mereka mengelola institusi mereka lebih baik dari kita. Begitupun Singapura. Singapura walaupun mereka memang negara di Asia yang paling yang kecil, tapi mereka bisa mengurus diri sendiri sehingga bisa menjadi banyak tempat percontohan ya. Seperti kurangnya sih at least seperti cara mengolah sampah yang bisa mereka daur ulang menjadi energi. Sementara kita di Indonesia masih hingga saat ini masih berkecimpungan, masih memiliki PR yang besar terhadap pengolahan sampah. Ya demikianlah, walaupun aku dan kamu itu dari orang tua yang sama, dari rahim yang sama, tetapi ketika kita berbeda dalam mengelola kehidupan, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda juga ya. Ketahananmu dan ketahananku bisa menjadi berbeda. Meski keadaan tampak tak menentu ya, kita masih punya kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Aku pikir ya, walaupun ini sebagai curhatanku mungkin ya, cuman sesekali perlu katakan bahwa sebenarnya aku juga waspada dengan hal ini. Sesekali seperti waktu COVID dulu, aku sangat terasa ya, karena waktu itu aku berada di Cina dan ketika lihat jauh lagi meruntut ke belakangnya, aku juga mengalami melewati masa-masa di mana dulu tsunami Aceh, dan jauh lagi ke belakangnya aku juga mengalami bagaimana rasanya hidup dalam keadaan konflik yang besar. Waktu itu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah Republik Indonesia. Aku mengalami hal-hal tersebut sehingga sampai saat ini bukan parno ya, cuman lebih waspada dengan hal yang demikian. Dan posisiku berada di luar sampai aku bilang ke orang tuaku untuk tidak boleh berlebihan, karena mungkin saja nanti aku membutuhkan uluran tangan dari mereka untuk memulangkan aku dari sini. Sementara negara kita tidak memiliki waktu, akan lepas tangan dengan hal-hal tersebut tentang dengan masyarakatnya. Ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam artian tanggung jawab kehidupan seseorang itu, kita membutuhkan sebuah negara untuk tempat menjadi tempat berlindung dalam artian status hukum kenegaraan kita, karena memang dunia polanya demikian saat ini. Dalam artian apa? Kita tidak bisa masuk ke negara lain tanpa visa dan tanpa paspor sekarang. Dan namun untuk hal-hal yang lebih kecil dari hal itu, seperti bagaimana bertahan dalam keadaan yang tak terduga, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, aku pikir itu terlalu naif jika kita berharap dilindungi. Alih-alih dilindungi, kita justru nanti akan menjadi gila sendiri karena terlalu berharap dengan apa yang mungkin tidak akan, orang lain sendiri tidak akan melakukan hal itu, yang kita sudah tahu bahwa itu kita tidak akan dihiraukan demikian. Jadi dalam artian apa? Bangunlah kekuatan diri sendiri, lepaskan diri sendiri, dan terus terus menjaga apa yang bisa kita jaga, terus berinovasi, dan terus menjadi orang rajin. Jangan sampai kita tidak memiliki apapun untuk persiapan beberapa bulan ke depan, at least setidaknya 1 tahun atau 2 tahun, karena menurutku ya 1 tahun 2 tahun itu adalah waktu yang bisa jadi waktu maksimal dan bisa minimal untuk seseorang bisa
bertahan hidup atau mencari pekerjaan, atau dalam waktu 2 tahun itu, 1 tahun 2 tahun itu, tanaman atau ternak itu bisa 1 kali 2 kali gagal itu sebelum bisa mendapatkan hasil yang bisa kita inginkan. So aku pikir untuk kali ini aku pikir itu yang bisa aku sharing dulu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa lanjutkan, bukan diskusi ya, tapi aku lebih senang kalau dengerin bacotku. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.